Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan teman sekolahnya sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Bullying dan cyberbullying kini menjadi salah satu isu sosial paling serius di dunia pendidikan. Kekerasan tidak hanya terjadi secara fisik, tapi juga melalui ruang digital, melalui grup WhatsApp, Instagram, TikTok, hingga platform komunikasi lainnya. Kalimat yang tampak sederhana dapat menjadi tekanan besar ketika diterima terus-menerus oleh seseorang. Tragedi yang menimpa Timothy Anugrah Saputra, mahasiswa Universitas Udayana pada Oktober 2025 menjadi bukti nyata betapa beratnya dampak kekerasan tersebut. Kasus ini bukan hanya persoalan pribadi, tetapi cerminan dari kondisi sosial kampus dan dinamika hubungan antara mahasiswa masa kini. Timothy ditemukan meninggal dunia setelah terjun dari gedung kampus. Publik dikejutkan oleh munculnya tangkapan layar percakapan grup mahasiswa yang memperlihatkan bagaimana sejumlah orang mengejek, merendahkan, bahkan memperolok kematian Timothy. Cara mereka berbicara menunjukkan betapa lembutnya empati, seolah-olah tragedi tersebut hanyalah bahan hiburan. Pihak kampus kemudian menjatuhkan sanksi pada beberapa mahasiswa yang terlibat. Namun lebih dari itu, peristiwa ini menunjukkan bahwa bullying bukan sekedar tindakan individu, melainkan kegagalan lingkungan sosial dalam mengontrol dan mengarahkan perilaku warganya. Dalam kasus Timothy terlihat jelas adanya kombinasi tekanan sosial, minimnya dukungan emosional, serta normalisasi ejekan di lingkungan kampus. Ketika mahasiswa berada dalam sebuah kelompok, seringkali muncul dinamika dominasi dan penandaan siapa yang dianggap kuat, siapa yang dianggap lemah, dan siapa yang menjadi sasaran. Cyberbullying memperparah keadaan, yaitu dengan grup chat menciptakan keadaan ruang di mana pelaku merasa bebas menghina tanpa rasa tanggung jawab. Jejak digital bersifat permanen membuat korban terus-menerus terpapar simbol dan komentar negatif yang melukai. Untuk memahami akar sosial dari fenomena ini, saya akan mengaitkan dengan teori yang menurut saya relevan dengan kasus Timothy saat ini, yaitu teori interaksionalisme simbolik dari George Herbert Mead. Kita ketahui bahwa interaksi simbolik menjelaskan bahwa identitas seseorang dibentuk melalui interaksi dan makna simbolik yang ia terima dari lingkungannya. Dalam kasus Timothy ini dapat kita ketahui bahwa ejekan, hinaan, bahkan komentar negatif adalah simbol sosial yang membentuk cara ia menilai dirinya. Ketika simbol yang diterima terus-menerus bersifat merendahkan, self-konsep seseorang perlahan melemah. Juga, identitas diri korban menjadi rapuh karena makna sosial yang ia terima tidak lagi positif dan mendukung. Teori ini menegaskan bahwa bullying bekerja melalui simbol-simbol negatif yang perlahan menggerus harga diri dan makna diri seseorang. Tragedi Timothy mengingatkan kita bahwa kampus bukan hanya ruang akademik, tetapi ruang pembentukan moral. Ketika simbol sosial yang muncul penuh dengan ejekan dan ketika kontrol sosial tidak berjalan, maka perilaku kejam dapat muncul tanpa hambatan. Kita dapat mengimplikasikannya secara singkat, di mana kampus perlu memperkuat edukasi, empati, etika digital, dan sistem anti-bullying. Dan juga mahasiswa perlu lebih sadar bahwa setiap kata adalah simbol yang bisa membangun atau menghancurkan seseorang. Dan yang terakhir itu, dengan dukungan psikologis harus mudah dijangkau agar tidak ada mahasiswa yang menghadapi tekanan secara sendirian. Tragedi Timothy adalah peringatan bahwa bullying bukan masalah kecil. Ia mampu merenggut masa depan, bahkan nyawa seseorang. Melalui teori interaksionalisme, kita memahami bahwa bullying tidak berdiri sendiri, tetapi lahir dari proses sosial yang terus berkembang di lingkungan kampus. Semoga kisah ini membuat kita lebih peka, lebih peduli, dan lebih bertanggung jawab sebagai bagian dari komunitas akademik. Demikian analisis saya tentang kasus Timothy. Semoga bermanfaat. Terima kasih.